Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dengan berbagai macam nikmat-nikmat-Nya yang tidak ternilai dan tidak terhitung jumlahnya. Wabil khusus, nikmat yang masih kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Dengan nikmat-nikmat itu kita mampu meninggalkan segala aktivitas kita untuk datang di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, dan juga kepada umatnya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam penghormatan yang senantiasa kita ucapkan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan satu tema yang berjudul 3 kenikmatan hidup. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia tentu menginginkan hidup yang menyenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah tentang 3 perkara yang manakala kita memiliki 3 hal ini, maka akan merasakan tentang kenikmatan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang hari ini, pagi ini badannya sehat, jiwanya tenang, dan dia memiliki makanan hari itu,
maka seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada 3 hal yang disebutkan Rasulullah. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena itu sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kesehatan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang rela menghabiskan hartanya pergi ke luar negeri untuk berobat hanya ingin agar badannya tetap sehat. Di dalam Islam, ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 hal atau ada 3 metode bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah dari pola makanan. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan halalan thayyibah adalah makanan yang tidak hanya sekedar halal, tetapi manakala kita makan bisa membuat badan kita sehat. Karena ada makanan yang bisa dimakan tetapi bisa menyebabkan penyakit dengan berbagai hal. Karena itu di ayat lain kita diperintahkan untuk makan dan minum yang secukupnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, sebab jika makanan berlebih-lebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjaga agar badan kita tetap sehat, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan ia menggunakan jari tangannya. Tidak menggunakan sendok, tidak menggunakan sumpit atau pisau. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata manakala kita mengikuti kehidupan Rasulullah, tidak hanya kita mendapatkan nilai ibadah sebagai menjalankan sunnah, tapi ternyata manakala kita mengikuti Rasulullah, di antara adalah cara Rasulullah makan itu akan memberikan dampak kesehatan pada diri kita, pada tubuh kita. Dalam situs kesehatan yang terbit tahun 2015 menyebutkan tentang manfaat makan dengan menggunakan jari tangan. Di antaranya adalah kalau kita makan dengan menggunakan jari tangan kita, maka akan mempermudah proses pencernaan pada makanan yang kita makan. Yang kedua, jika kita menggunakan tangan, maka kita lebih cepat kenyang, sehingga berat badan kita bisa lebih stabil. Dan yang ketiga, ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan makan dengan menggunakan jari tangan kita, maka kita akan terhindar dari penyakit. Yang ketiga, ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pola yang ketiga untuk menjaga agar kita tetap sehat adalah berolahraga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada ibadah yang manakala kita kerjakan tidak hanya bernilai pahala yang begitu besar, tetapi ternyata manakala kita kerjakan amal ibadah ini bisa menyehatkan badan kita, yaitu sholat. Telah banyak ilmuwan yang mencoba meneliti apa sih manfaat gerakan dalam sholat bagi kesehatan itu, mulai dari takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud. Semuanya ternyata ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita kerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan, maka ini bisa memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita.
Salah satunya peneliti dari Amerika Serikat, seorang profesor biologi bernama Dr. Fidelma. Dia mencoba meneliti tentang apa sih manfaat pada gerakan sholat ketika kita sujud. Ternyata ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sujud maka jantung kita lebih tinggi daripada otak kita. Dan pada saat itulah suplai oksigen akan sempurna mengalir melalui darah. Dengan keyakinan itu ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Dr. Fidelma ini masuk Islam. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara solat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan solat. Yang pertama itu adalah bacaan kita harus dibaca dengan tartil sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Yang kedua, solat gerakan kita harus dikerjakan dengan tumak nina, tidak tergesa-gesa, sehingga setiap gerakan kita itu tubuh kita akan bisa menjadi lebih lentur, peredaran darah kita menjadi lancar. Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Yang kedua, ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah ketenangan jiwa, hati yang tenang. Selain badan yang sehat, ketenangan jiwa juga sangat penting bagi kita. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab seseorang atau hati menjadi tidak tenang itu manakala kita memiliki hajat atau keinginan yang belum terpenuhi, sehingga hati kita membuat tidak tenang. Namun Al-Quran telah memberikan resep kepada kita agar hati kita menjadi tenang, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Dengan zikir maka kita akan sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Maka dengan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi sadar, hati kita pun akan menjadi tenang. Bahkan ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika berada di medan perang sekalipun, jika ia berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Kenapa? Karena dia yakin segala sesuatu tidak akan menimpa dirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang ketiga atau yang terakhir, kenikmatan hidup yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala kita memiliki adalah memiliki makanan yang cukup. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Bagaimana mungkin badan bisa sehat, jiwa kita bisa tenang manakala jika kita kekurangan makanan? Karena itu ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki perekonomian yang cukup merupakan kenikmatan tersendiri bagi setiap orang. Karena itu ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki itu merupakan suatu kewajiban. Meskipun rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus mencarinya, karena rezeki itu tidak akan mungkin datang sendiri, harus kita cari. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila engkau telah melaksanakan kewajibanmu, telah menunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, karena rezekimu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana cara kita mencarinya.
Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak hanya kita bisa merasakan nikmat ketika kita masih di dunia, tetapi nikmat di akhirat pun akan kita rasakan. Demikian saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا صبرا وتوفيقا وسخر لنا من الأقدار أجملها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.